Oke, ball python lover, bertemu lagi dengan Z Reptile di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penanganan kutu pada ball python. Ya, ini sering ditanyakan oleh para buyer ya, khususnya kalau dia beli dari koleksi yang berbeda gitu. Maka sebelum masuk ke fasilitas kayak di Z Reptile ini, sebelum masuk ke fasilitas kita, maka kita akan sterilkan dulu, takutnya ada kutu-kutu kecil yang nggak terlihat, dan itu juga bisa menjadi solusi untuk supaya tidak menyebar, karena kalau kutu sudah menyebar itu susah. Oke, check it out. Oke, nah ini video ini ada pertanyaan ya dari salah satu buyer Z Reptile, menanyakan bagaimana penanganan kutu ya pada ular gitu. Ya, pernah di Z Reptile pernah mengalami beberapa ekor, karena waktu itu beli dari luar, kemudian saya lupa sehingga menyebar sedikit ya. Tapi segera ditangani dan beres ya. Tapi saya pastikan nanti semua yang keluar dari Z Reptile ini dalam kondisi tidak ada kutunya ya. Nah, itu sangat simpel. Nah, bagaimana? Yang pertama kita siapkan dulu ada dua obat ya. Yang pertama itu siapkan kutu tox. Nih, kutu tox ya. Ini ampuh banget. Kemudian frontline yang spray yang buat anjing atau kucing ya. Frontline spray yang spray carinya. Oke, ini jadi double killer ya. Tapi kalau pakai ini juga, kalau pakai ini doang agak susah ya. Mending pakai ini dua, jadi efeknya sangat baik dah. Kemudian itu juga manjur gitu ya, yang sudah saya praktekkan. Nah, kemudian ini bahan utamanya, alatnya kita cuma butuh spray. Ya, cuma butuh semprotan. Nanti kutu tox akan kita coba. Nah, di keterangan di kutu tox, ini keterangannya, nanti saya tampilkan. Nah, ini untuk disemprotkan, larutkan 10 gram serbuk ke dalam 0,5 liter air, berarti 500 ml ya. 500 ml air kita campurkan dengan 10 gram kutu tox. Oke, ini sekitar 600, maka airnya segini. Kemudian saya campurkan dengan 10 gram ditimbang ya. Nah, ini sudah dicampurkan seperti ini. Nah, kemudian kita simpan dulu ini ya, obatnya ya. Setelah kutu toxnya kita campurkan, dimasukkan ke dalam botol yang berisi air ini, kita aduk. Nah, kemudian semprotkan ke dalam box yang akan kita pakai untuk mengkarantina atau menyembuhkan yang ada kutunya ya. Karena proses pertumbuhan kutu itu adalah gemuk sampai ngambil darah, kemudian dia akan melipir ke samping, dan itu akan bertelur di samping-samping kandang ya, di box. Maka harus kita kasih proteksi ya, supaya dia tidak bisa keluar dari box ataupun tidak bisa dari luar masuk ya. Maka kita spray. Nah, kita spray yang merata ya. Jangan lupa diaduk supaya oke. Nah, setelah di-spray ke seluruh box, jangan langsung dipakai. Nah, kita simpan selama 24 jam. Berarti kalau sekarang di saya ini jam setengah 9 pagi, berarti jam setengah 9 pagi besok baru bisa digunakan ya. Nah, nanti setelah kering, setelah boxnya kering, nah barulah kita masukkan ya. Tadi box tadi udah basah ya. Nah, ini misalnya besoknya sudah kering, nanti ada kayak kapur gitu, tipis-tipis putih di samping-samping box. Nah, itu berarti kutu toxnya sudah menyebar ya. Oke, kita seperti biasa seperti ini. Kemudian
kita alasi dengan koran ya. Lebih baik lagi kalau Anda pakai Lignocell, itu pakai Lignocell ya, sehingga kutu toksnya bisa disimpan di bawah, bisa ditaburkan, digabungkan ya. Tapi kalau saya misalnya pakai koran, maka setelah kering pakai koran. Nah, kemudian gimana penanganannya kepada ular? Maka jangan lupa disiapkan sarung tangan silikon ya, plastik, silikon atau karet ya. Ini untuk apa? Untuk menyebarkan ke tubuh ularnya. Apanya yang disebarkan? Yaitu adalah obat frontline ya. Nah, obat frontline ini kita spray. Oke, kita ambil dulu sampel ya untuk Oke, ini misalnya saya ada sampel, ini adalah ular Lucy ya. Oke. Nah, kita spraykan, jangan langsung ke ularnya ya. Spraykan ke sini. Kemudian sehingga ininya basah, kemudian baru kita kasih ke ularnya. Nah, apa kegunaan frontline? Frontline itu gunanya adalah melapisi kulit ular ya. Jadi kayak nanti seperti ada silikonnya gitu. Ya. Nah, itulah yang akan membuat shield atau pelindung bagi ularnya, sehingga telur sehingga kutu itu nggak bisa menggigit ke ularnya. Jadi kayak ada pelindungnya, ada shield. Ya, kita Oke, perhatikan jangan sampai kena ke kepalanya ya. Karena nanti bisa menutupi mata. Jadi cukup di bagian badan, atas dan bawah. Pokoknya oleskan secara merata sehingga nanti di badannya itu ada pelindungnya gitu. Oke. Nah, setelah dilapisi badan ular kita, maka sudah cukup ya. Maka 1 hari jangan sampai dikasih air. Jadi jangan sampai dikasih tempat minum. Kenapa? Karena cairan frontline-nya belum mengering dengan sempurna ya. Jadi 1 hari aja cukup. Frontline ini baru besoknya baru dikasih tempat minum lagi. Jadi 1 hari itu jangan dikasih tempat minum ya. Sehingga nanti ada shield-nya itu yang menjaga kutu tidak bisa menggigit ke ularnya gitu. Oke, setelah itu kita tutup dan simpan aja, nanti insya Allah setelah itu kita tutup lalu simpan ya dengan jarak agak jauh. Nah, setelah selesai ini berarti apa? Ular sudah terlindungi badannya sehingga kutu tidak ada yang bisa gigit dia. Kutu mau keluar juga tidak bisa, dari luar juga tidak bisa masuk. Kenapa? Karena sudah dilapisi dengan kutu toks yang sudah mengering itu. Nah, ini praktek ini ya untuk penanganan kutu ini terbukti ampuh dan sudah saya praktekkan. Jadi sesimpel itu ya. Khususnya bagi Anda yang baru beli, kemudian karantina dulu ularnya supaya tadi kalaupun ada kutu tidak menyebar ke yang lain. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Maju terus Ball Python Indonesia.